Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Rahma Amelia Zalfaliling. Halo, nama saya Daniel Maximus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama Nuryanto. Halo, perkenalkan nama aku Dimas Fahri Putra. Halo, perkenalkan nama saya Marian Aiko Anindita Masto. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan terkait peran teori konstruktivisme dan penerapannya dalam tata dunia hubungan internasional. Konstruktivisme merupakan salah satu perspektif atau teori hubungan internasional yang seringkali digunakan oleh para ahli di era sekarang untuk menganalisis dunia hubungan internasional. Berbeda dengan perspektif realisme yang memiliki anggapan bahwa negara sebagai aktor utama memiliki fokus untuk meraih kekuatan atau kekuasaan, dan liberalisme yang menganggap bahwa interdependensi merupakan kunci dari kesuksesan dunia hubungan internasional. Konstruktivisme menawarkan perspektif baru, yaitu dengan menekankan pada tatanan dunia hubungan internasional ini merupakan hasil konstruksi sosial yang diperoleh dari adanya ide, norma, dan institusi internasional. Tak hanya itu, konstruktivisme percaya bahwa negara bukanlah merupakan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Konstruktivisme adalah sebuah pandangan bahwa negara itu dibangun berdasarkan ide, alih-alih melalui materi. Ide dalam konstruktivisme dibangun melalui interaksi sosial yang melibatkan struktur sosial dan identitas. Mudahnya, konstruktivisme adalah sebuah pandangan yang mempelajari hubungan sosial dari sisi identitas, norma, maupun bahasa, di mana ketiga komponen ini berpengaruh terhadap keputusan antar aktor maupun pengambilan keputusan suatu negara. Nah, ada 3 komponen penting yang menjadi kunci dari konstruktivis, yaitu ide, norma, dan identitas. Ketiga kunci ini saling terikat satu sama lain, di mana ide di dalam pandangan konstruktivis berfungsi sebagai logika yang aktor pilih dalam pengambilan keputusan atau saat mempengaruhi keputusan, sedangkan identitas dan norma merupakan nilai jati diri yang dibawa oleh aktor yang mempengaruhi pola pikir dari aktor tersebut. Di sini saya akan membahas bagaimana ide dan identitas dibentuk dan diubah melalui interaksi sosial, serta menjelaskan peran norma dalam mengatur perilaku negara dan aktor lainnya dalam sistem internasional. Proses pembentukan dan perubahan ide serta identitas seseorang melalui interaksi sosial merupakan proses dinamis sepanjang hidup. Keluarga dan lingkungan awal memberikan fondasi nilai-nilai dan norma yang membentuk ide dan identitas seseorang. Sementara pendidikan dan teman sebaya memperluas perspektif individu. Kemudian media massa dan teknologi juga berperan dalam mempengaruhi ide dan persepsi identitas individu. Perubahan ide dan identitas dapat terjadi melalui diskusi, debat, pengalaman pribadi, dan pengaruh sosial dari kelompok teman atau komunitas. Proses ini dimungkinkan individu untuk terus belajar, tumbuh, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang selalu berubah. Selanjutnya adalah tentang norma sosial. Norma internasional menetapkan standar perilaku bagi negara dan aktor lainnya, mencakup isu seperti hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan non-intervensi. Kepatuhan terhadap norma-norma ini memberikan legitimasi dan kepercayaan diri komunitas nasional, menciptakan predictabilitas dan stabilitas dalam hubungan antar negara. Selain itu, norma memfasilitasi kerjasama internasional dengan menyediakan kerangka kerja bersama, mengurangi konflik, dan memudahkan koordinasi dalam isu global seperti perdagangan, lingkungan, dan keamanan. Pelanggaran norma dapat mengakibatkan sanksi, sedangkan kepatuhan dapat menghasilkan imbalan seperti bantuan ekonomi atau hubungan diplomatik yang lebih baik. Dengan demikian, norma berfungsi sebagai panduan dan pengatur perilaku, membantu menciptakan tatanan yang lebih stabil dan kooperatif dalam sistem internasional. Perkembangan teori konstruktivisme tentunya tak luput dari adanya pengaruh globalisasi dan juga dunia yang bersifat dinamis. Salah satu bukti nyata atau contoh konkret pengaruh teori konstruktivisme dalam HI adalah kasus rekonsiliasi antara Jerman dan Prancis pasca Perang Dunia Kedua. Kedua negara akhirnya menerapkan norma seperti demokrasi, toleransi, dan saling menghargai sehingga mereka dapat berdialog dan menyelesaikan konflik dengan solusi terbaik dan jalan damai. Tak sampai di situ, teori konstruktivisme juga berkontribusi atau terlibat dalam penghapusan perbudakan manusia. Hal ini dapat dibuktikan dari munculnya norma seperti demokrasi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di mata dunia, sehingga menuntun pada perwujudan dunia hubungan internasional yang lebih baik, damai, dan efektif. Jadi, kelebihan dari teori konstruktivisme adalah memusatkan perhatian pada peran norma dan identitas dalam mengatasi persoalan perang dan damai. Dalam konsep konstruktivisme, identitas sosial dan norma politik domestik menjadi bahan utama pemecahan masalah dalam hubungan internasional. Dan konstruktivisme menandang bahwa identitas dan kepentingan tidak didasarkan secara objektif pada desakan material, misalnya sifat manusia yang mendasari realisme klasik. Namun,
merupakan hasil dari gagasan dan konstruksi sosial terhadap gagasan tersebut. Dengan kata lain, makna gagasan, objek, dan aktor dibentuk oleh interaksi sosial. Selain itu, salah satu pandangan atau kelebihan dari teori konstruktivisme dalam hubungan sosial adalah munculnya komunitas keamanan, yakni perkumpulan antara negara yang menyelesaikan permasalahan tanpa kekuasaan militer, melainkan melalui cara-cara damai. Dengan begitu, pandangan konstruktivisme memunculkan kerjasama antara negara secara konstruktif. Implementasi paradigma konstruktivisme membuat kerjasama antar negara lebih dinamis, damai, setara, dan produktif, sehingga membutuhkan banyak kerjasama bilateral, multilateral, dan regional. Hal ini juga dapat memudahkan non-aktor negara seperti IMF atau UN melakukan perannya, karena konstruktivisme menjadi salah satu teori atau alat non-aktor negara tersebut melakukan kebijakannya di dunia, seperti misi peacekeeping yang dilakukan oleh UN atau IMF yang sering membantu keuangan negara yang krisis. Yang terakhir adalah kekurangan konstruktivisme. Salah satu kekurangan konstruktivisme yaitu kesulitan dalam mengukur ide dan norma yang dibangun siswa. Pengetahuan dan pemahaman siswa seringkali bersifat personal dan kontekstual. Berbeda dengan tes atau penilaian tradisional yang hanya mengukur jawaban benar atau salah, pembelajaran konstruktivisme membutuhkan penilaian yang jauh lebih kompleks. Hal ini dapat membuat para pendidik kesulitan dalam menilai kemajuan belajar siswa dan memastikan bahwa mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir.